Ya guys, pernah nggak lu ngecek dompet lu sendiri, isinya cuma recehan, bahkan cuma ada kartu kredit dan itu pun juga isinya cuma nipis gitu. Nah kalau lu pernah ngerasain ini dan lu sekarang ngerasain ini, Japs, welcome. Selamat datang di fenomena yang lagi hit di kalangan anak muda zaman sekarang. Guys, video ini gue dedikasikan buat lo semuanya, bahkan buat gue juga mungkin ya, yang lagi terjebak di situasi antara keinginan buat tampil keren atau tampil kekinian, tampil estetik di mata orang lain, tapi di sisi lain realitanya isi dompet lo itu menjerit. Ini bukan cuma soal gaya hidup, ini tentang gimana gengsi bisa bikin kita jatuh miskin dan gimana ilusi media sosial ngejebak kita. Gue mau ngajak lo semuanya buat bedah tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi dan apa bahayanya. Dan yang pastinya gimana caranya kita tetap tampil keren dan paling penting bahagia tanpa harus bikin dompet kita menjerit, menangis, tanpa harus berpura-pura untuk menjadi kaya. Yuk kita bongkar ilusi ini bareng-bareng di video ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, sebelum masuk ke videonya buat klik tombol like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, kita masuk ke videonya. Oke guys, apa sih sebenarnya fenomena broke but aesthetic? Simpelnya gini guys, ini adalah gaya hidup di mana orang-orang itu mengutamakan gaya atau mengutamakan penampilan dan citra di media sosial atau di manapun itu biar kelihatan keren, biar kelihatan oh mampu, kaya, keren gitu pokoknya ya, atau biar kelihatan punya. Padahal kondisi finansialnya itu sebenarnya lagi sekarat, alias dompetnya nipis. Tadi yang kayak gue bilang, dompetnya menjerit, menangis, tapi gayanya selangit, buset ya. Ini bukan cuma soal fashion di tempat nongkrong, tapi ini juga menjadi mindset yang bilang yang penting kelihatan keren dulu. Urusan nanti miskin atau apalah gimana nanti itu mah. Ya contohnya banyak banget di sekitar kita, bahkan kita sendiri pun juga mengalaminya. Kita merasakan hal seperti itu. Ada masanya juga ya, dimana kita ingin tampil keren di depan semua orang. Ya mungkin di masa-masa kuliah lah ya. Sekarang kalau udah di umur 20-an kayaknya jarang yang lakuin itu. Ingat harus biayain adiknya, ingat harus ada yang pokoknya harus banyak yang harus dibiayain. Contoh kecilnya kayak nongkrong, banyak yang nggak mau di pinggir jalan atau di warteg atau di mana lain, milihnya di kafe. Ada lagi yang outfitnya selalu branded dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya branded barang mahal, tapi kenyataannya dia lagi minjem uang buat bayar kosan juga belum. Nah inilah fenomena di mana anak muda zaman sekarang pun mungkin masih ada, dari zaman gue sampai zaman sekarang pun mungkin masih ada yang mengutamakan penampilan daripada apa ya, daripada mereka rela miskin demi gengsi, demi citra yang estetik. Yang penting gayanya, penampilan dia estetik di mata orang. Dan terus kenapa sih anak muda, bahkan kita pun juga yang tua mungkin masih ada yang merasakan masih bisa gampang terkena atau terjebak di perangkap estetik ini? Ya mungkin gue rasa ada beberapa faktornya. Yang pertama, lagi-lagi tekanan dari media sosial. Beberapa kali topik yang gue bahas itu pasti ada sedikit menyambung di media sosial. Ini udah jadi rahasia umum bahwa kita hidup di era media sosial, di mana validasi itu kayak oksigen, kita butuh gitu. Kita pengen diakui, kita pengen dilihat, kita pengen jadi attention, center of attention, ya kan? Dan yang pasti pengen dibilang keren. Dan di media sosial ini adalah panggung utamanya. Padahal di balik postingan estetik itu ada perjuangan finansialnya juga yang harus diperjuangkan luar biasa. Iyalah, lu kata beli barang branded, beli topi, kacamata ini nggak pakai duit, pakai coy. Jadi jangan diutamakan gengsinya, utamakanlah kebutuhannya. Kalau lu butuh beli, kalau nggak ya udah nggak usah. Masih bisa pakai yang lainnya, ya nggak sih? Yang kedua, budaya konsumtif. Iklan di mana-mana, diskon di mana-mana, Shopee ya, apalagi banyak banget ya, tren-tren fashion atau gadget atau apalah itu muncul setiap minggu di gadget kita, notifikasi diskon, semua itu kayak kita udah disuruh beli. Kita jadi gampang tergiur dengan barang-barang yang sebenarnya itu kita nggak butuhkan, cuma karena kayak kelihatannya keren, wah bagus nih, padahal kita nggak akan pakai itu, nggak dipakai terus-terusan gitu ya, cuma karena lagi hits, terus biar sama kayak temen-temen yang lagi viral, yang lagi di sanjung-sanjungkan di media sosial, akhirnya kita ikut-ikutan biar nggak ketinggalan. Padahal barang itu jadi pemuas sesaat doang ya kan, kayak nafsu. Dan ujung-ujungnya cuma nambah beban finansial. Kalau nggak kepake gimana? Sayang kan dibeli. Itu, gue pun juga pernah mengalaminya. Sekarang jadi gue mikir.
Mungkin buat teman-teman semuanya yang belum sampai atau terjebak ini ya, jadi pikirin lagi dah. Yang ketiga, kurangnya literasi finansial. Ini penting banget karena banyak dari kita nggak paham gimana caranya ngatur keuangan. Bahkan bukan cuma anak muda, bahkan gue pun yang udah umur 20-an juga masih agak sulit untuk mengatur keuangan, pengeluaran dan pemasukan. Gimana caranya nabung, gimana cara investasi, gimana cara bedain kebutuhan dan keinginan, itu pun juga masih agak susah. Mana yang kebutuhan, mana keinginan. Biasanya yang keinginan pun juga kita cara alasan itu akan kita butuhkan juga, nggak tahu kapan gitu. Kita cuma tahu cara bisa menghabiskan uang tanpa tahu gimana caranya untuk menabung atau menghemat dengan baik, mengelola uang dengan baik. Nah, buat lo yang masih jomblo itu kan mengelola atau mengatur uang buat diri lo sendiri. Nanti lo akan mengelola uang itu untuk banyak orang dalam satu keluarga, misal lo, istri lo, anak lo. Dan di situ lo harus mengatur keuangan untuk 3 orang. Dari sekarang lo belajar gimana caranya mengatur itu. Jadi apa sih dampak negatif yang tersembunyi kalau kita mengikuti gaya hidup yang broke but aesthetic tadi ya? Karena ini bukan cuma soal dompet yang tipis guys, ini jauh lebih dalam dari itu dan bisa ngerusak aspek dalam hidup lo. Yang pertama aspek kehidupan, kesehatan, ya itu yang mental health. Oke, yang pertama dampak negatifnya yang pasti adalah dampak finansial, kehancuran finansial kita kalau kita ngikutin gengsi. Kalau lu terus-terusan maksain lu buat tampil keren di luar kemampuan finansial lo, ya ujung-ujungnya lu bakal nggak punya uang lagi. Dan lagi-lagi lu akan merasakan kecemasan, stres, depresi karena banyak hutang. Lu bener sumpah, hidup yang bahagia itu adalah hidup yang tanpa ada banyak hutang atau tanpa ada mikirin masalah besok mau makan apa, besok mau bayar cicilan kayak gimana. Wah, itu udah bahagia, sejahtera lu. Kenapa gue bilang cemas? Karena lu harus berpura-pura terus-terusan menjaga menjaga image lu yang tadinya terlihat mampu atau punya, dan lu harus tetap berpura-pura kaya. Jadi lu aja nggak jujur sama diri lu sendiri. Yang ketiga, lagi-lagi dampak sosial. Dampak sosial itu akan berdampak, maksudnya ya sosial itu akan berdampak negatif ke kehidupan lu kalau lu masih mengikuti gengsi, ya. Apa maksudnya? Ya, bisa merusak hubungan lu sama orang lain, sama keluarga, sama teman dekat, sama cewek lu, sama apalah itu. Terus selain itu juga lu berusaha mencari teman yang sesuai dengan gaya hidup lu, guys. Karena kehidupan itu sebenarnya juga bukan cuma soal uang, tapi gimana soal kebahagiaan lu, gimana kejujuran lu, personality lu, soal masa depan lu, soal hubungan lu sama orang lain, habluminan nasnya, habluminallah dan habluminan nas, yoi. Karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan apa yang orang lain lihat, tapi apa yang lu rasain dalam hati lu. Wah, maksudnya apa? Nggak tahu dah. Sekarang gue mau kasih tahu beberapa tips praktis buat lo yang pengen tetap dompet utuh dan penampilan tetap kece, ya, tidak memerlukan banyak uang. Wih, gimana caranya, coy? Yang pertama, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Ini fundamental banget ya. Mulai sekarang coba buat anggaran bulanan, anggaran harian, pengeluaran, pemasukan. Kalian harus belajar dari sini. Pokoknya belajar tentang mengelola keuangan, literasi finansial. Belajar membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang benar-benar keinginan. Ini agak sulit sih memang. Karena apa? Karena kita pasti memiliki alasan untuk barang tersebut. Kalau gini lo gue beli ini ya karena kan kayak gini. Kalau lo beli ini ya karena kan kayak gini. Pasti kan ada alasan dengan barang yang kita beli tersebut. Padahal tidak sesuai dengan kebutuhan kita, hanya karena keinginan. Tapi kita pasti punya alasan untuk beli hal tersebut, untuk beli barang itu. Nah, ini agak susah untuk membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang benar-benar keinginan. Yang kedua, investasi pada pengalaman. Belajar pada pengalaman bukan barang ya. Daripada kita beli buat dipajang-pajang doang, mending kita beli, kita investasikan untuk pengalaman. Maksudnya kayak gimana? Ya, lo beli tiket buat ikut workshop atau ikut pelatihan, apa kayak upgrade your skill, gabung di komunitas yang itu bisa merubah vibes lu menjadi positif. Karena pengalaman itu tidak akan lekang oleh waktu. Dan dia akan ngasih cerita lo jauh yang lebih berharga daripada barang-barang yang berharga. Dan yang ketiga, smart shopping. Ini buat cewek-cewek mungkin ya. Kalau buat cowok-cowok jarang sih ya. Kita bisa kok tampil mewah tanpa harus barang branded yang kita beli. Coba eksplorasi thrift shop atau toko-toko baju bekas. Thrifting di Pasar Senen kan juga banyak tuh, murah-murah. Banyak banget kok barang-barang yang kualitasnya bagus, nggak harus ngikutin brand yang mahal-mahal. Kalau mau sedikit usaha pasti ada. Yang keempat, bangun personal branding. Nggak perlu pura-pura kaya, harus jadi orang jujur. Ini personal branding yang harus lu utamakan. Lu show up ke orang lain bahwa lu orangnya jujur, baik hati, tidak sombong, suka menabung. Orang bakal lebih respect
sama orang yang jujur apa adanya daripada yang selalu selalu pakai topeng ya, muka dua, orang nggak akan respect sama lu. Jadi personal branding lu sebagai orang yang baik itu tampilkan. Intinya guys, lu bisa tetap keren dan lu bisa bahagia tanpa harus berpura-pura, tanpa harus memiliki barang-barang branded. Dengan barang-barang apa adanya pun juga lu terlihat menarik dan keren. Jauh lebih estetik daripada lu harus pakai topeng tiap hari. Itu muka lu nanti yang ada mengkerut terus jadi jelek kan lama-lama. Kalau jadi apa adanya diri lu sendiri kan ya lu bahagia. Kelihatan orang yang bahagia itu kelihatan kok sama yang pura-pura bahagia. So, gue rasa cukup untuk video kali ini. Thanks buat teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada tips-tips lainnya gimana caranya untuk menjaga penampilan kita tetap keren ya, tetap estetik tanpa harus menghancurkan finansial kita. Jangan lupa kita diskusi di kolom komentar aja. So guys, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe in the channel. See you next time. See you the next video. Salam kreatif.